Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa mengikuti presentasi hari ini. Saya selaku ketua dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada semuanya telah bergabung. Oke, langsung aja kita bisa lihat ke slide-nya. Dengan judul website booking penginapan dan pelengkapan pendakian berbasis Coordinator. Dan inilah tim kita. Yang pertama saya, Galvin Robian Suduma, selaku ketua. Yang kedua, Ersa Rasika, selaku sekretaris. Yang ketiga, Imam Faisal, selaku bendahara. Yang keempat, Dendi Febrian, selaku programmer. Ini latar belakang website kita. Website ini dibuat tidak lain agar memudahkan para pendaki untuk mendapatkan tempat menginap dan menyewa alat untuk hiking. Juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Gunung Gede Pangrango. Selanjutnya akan dibaca oleh Saudara Imam. Oke, tujuan website ini untuk mempermudah para pendaki dalam mencari penginapan dan juga perlengkapan untuk pendakian, serta membantu perekonomian warga sekitar yang memiliki usaha penginapan, juga penyewaan peralatan pendakian. Nah, ini kita ada tahapan pembuatan programnya. Pada 23 April, kita perancangan alur. Pada 24 April, kita penentuan database. Pada 25 April, kita membuat flowchart. 26 April, kita pembuatan kode program. Dan pada 1 Juni, pembuatan black box texting. Kesimpulan pada 3 Juni. Oke. Demo program akan dilanjutkan oleh Dendi Febrian. Ya, sekarang kita masuk ke demo programnya. Nah, di sini ada tampilan utama atau user. Web kita itu usernya itu masih belum ada tampilan loginnya, jadi dia langsung masuk halaman utama. Untuk melihat list bookingnya ada di bawah. Nah, di sini kita akan mencoba ini ya, tes booking atau pesanan transaksi. Misalnya ini dia user itu mau ingin lama sewanya itu 1 hari ya, ini dalam hari. Kita klik booking, nanti dia akan masuk ke keranjang. Setelah keranjang dia ada detail booking itu, ada masuk nomor, nama penginapan atau peralatan ya, selama sewa, kategori, harga sewa per harinya itu, total harga, sama aksi. Jika ingin melanjutkan atau menghapus, user bisa hapus. Nah, nanti keranjang ini akan hilang kalau dihapus. Nah, kita coba kembali, lama sewanya itu 2 hari. Langsung keranjang, kita langsung booking aja ya sekarang, lanjutkan. Nah, di sini ada pengisian data user untuk memesan pesanan ini ya, ingin menyewa. Kita klik namanya itu, ini ada kategorinya, dia udah masuk, lalu masuk ke nomor HP user yang ingin booking ya. Nah, ini total harga udah ada 150 karena dia 2 hari. Tanggal check-in itu dia terserah mau kapan aja, misal mau menginapnya gitu. Kita coba tanggal 20, tanggal check-outnya itu kita coba tanggal, karena 2 hari, berarti tanggal 22 keluarnya, kirim. Nah, di sini udah masuk ya, selamat. User itu udah, kalau udah tampil kayak gini, berarti user udah berhasil membooking. Namun, tetapi pembayaran itu masih transfer manual. Di sini sudah tertera ininya.
nomor tujuan pembayaran ini ke admin, langsung ke admin punya ininya. Jika user sudah transfer, maka user harus mengirim bukti transfer melalui WhatsApp untuk mendapat nomor kamar. Kita klik WhatsApp. Nah, nanti di sini dia ada bacaan, saya sudah transfer, continue open WhatsApp. Nah, nanti dia udah langsung masuk ya. Langsung kirim. Setelah itu, nah, udah. Nah, ini ada detail user bookingnya itu, kode bookingnya KM, nama penyewanya udah ada, nomor telepon ada, total harga. Nah, mulai dari tanggal atau check-innya tanggal 20, keluarnya sampai tanggal 22. Sekarang kita masuk ke admin. Nah, ini halaman adminnya. Sudah ada kategori loginnya. Di sini halaman beranda admin, dia ada total produk ini penginapan atau peralatan yang terdaftar di web. Nah, ini ada total transaksi ada 2. Kita lihat di data bookingnya itu ini transaksi. Nah, udah ada 2. Tadi barusan 1 kan. 20 Juni pada tanggal 20 Juni. Keluar tanggal 22. Di sini kita coba tambah baru. Input barang, input produk baru atau penginapan baru ya. Sleeping bag. Kita coba sleeping bag namanya. Nama pemiliknya Abah Ujang. Abah Ujang. Kategorinya bisa dipilih penginapan atau alat pendakian. Kita pilih alat pendakian. Keterangannya sangat dipakai. Kita gambar. Nah, ini kita pilih gambar yang ini, open. Harganya itu 15.000 ya. Harga sewa per hari. Iya, sewa per hari. Dia jumlah stoknya kita masukin 3. Nah, di sini data barang sudah berhasil ditambahkan. Kita lihat di data barang. Nah, di sini tertera daftar barang semua yang ada di list kategori daftar barang. Semua udah ada. Nah, di user juga nanti bakal ada. Bakal nambah 1. Jika ingin menghapus suatu barang, nah maka langsung klik hapus, bisa. Kenapa? Gila kan? Nah, kita hapus salah satu produk barang ya. Misalnya yang kita hapus itu sleeping bag. Yakin. Sleeping bag, oke. Nah, maka dia data barang berhasil dihapus. Nah, di sini juga di tampil user akan kehapus juga otomatis. Nah, jika ingin misalnya suatu produk ingin diedit, nah bisa kita edit misalnya salah satu produk barang itu yang carrier account Cina. Kita ingin mengedit keterangannya. Misal muat banyak barang. Di sini kita upload kembali barang yang sama ya. Lalu kirim. Data barang sebenarnya dia bakal keubah. Di tampil user juga dia keubah. Laporan. Nah, ini laporan bookingnya dia juga udah masuk. Seperti misalnya kode booking user ada, nama penginapan atau peralatan juga udah ini, nama pemiliknya ada, nama penyewa, nomor telepon, keterangan, harga total, tanggal check-in atau tanggal menginapnya, sama tanggal keluar atau tanggal check-out. Nah, ini ada screen-nya.
Nah, jika ingin di PDF-nya. Sama pencarian. Di sini juga udah ada fitur pencarian. Misal kita mencari kode booking 3M. Kita contoh yang nomor pertama ya 943454. Nah, dia akan muncul nomor 1 aja. Enggak semua. Tanggal sesuai tanggal gitu. Bisa juga cari sesuai tanggal, bulannya aja atau tanggalnya aja bisa. Kita contoh tanggalnya aja ya, 18. Nah, 18 Juni. Atau bulan. Bulan sama ya, sama semua. Berarti Dan kekurangannya. ini sini ada ceritanya apa tentang kami. Oh, nah ya ini jadi tentang aplikasi ini tuh, website ini dibangun menggunakan Bootstrap dan framework Code Igniter. Website ini masih sederhana sekali. Jadi mohon kritik dan sarannya dengan mengirim langsung ke admin melalui kontak US. Nah, kita ke kontak US. Di sini juga ada cara bookingnya. Ada cara booking, satu. Ya, keluar aja. Keluar ya. Belum sih. Tata cara bookingnya itu satu, pengguna hanya bisa keluar. Bisa memesan satu barang atau kamar. Keluar. Enggak keluar, lanjut. Kedua itu pembayaran melalui transfer, kemudian kirim bukti transfer ke admin melalui WhatsApp yang sudah tertera di websitenya. Apabila tidak melakukan transfer 1x24 jam, maka pembayaran dianggap batal atau gagal. Jika detail booking tidak keluar atau error, silakan mengulangi proses pemesanan kembali. Di sini ada kontak US-nya. Kita klik Facebook, dia jalan. Kita klik Instagram juga ada kontak US. Nomor WhatsApp juga udah ada. Kekurangannya? Langsung masuk dibaca. Ya, sekian demo programnya. Maka akan dilanjut oleh Ersal Kasika. Jadi yang selanjutnya itu kesimpulannya, sistem informasi booking penginapan dan peralatan pendakian merupakan satu cara untuk memudahkan para pendaki untuk mencari penginapan dan peralatan pendakian di sekitar Gunung Gede Pangrango yang biasanya sangat sulit didapatkan. Ini ada usulan pengembangannya. Yang pertama itu fitur bookingnya, diharapkan satu transaksi booking bisa berisikan berbagai macam item yang akan di-booking. Terus yang kedua itu fitur loginnya, diharapkan user dapat mendaftar serta login sebelum melakukan transaksi. Yang ketiga, fitur pembayaran via webnya. Adanya metode pembayaran langsung via website yang sebelumnya hanya bisa manual. Yang keempat, fitur saldo. User bisa melakukan top up saldo yang kemudian akan digunakan untuk melakukan transaksi. Cukup sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilakukan sesi pertanyaan. Silakan dibuka dulu ya sesi tanya jawabnya bersama teman-temannya dulu. Ayo, ya bertanya ya. Gimana, ada yang mau nanya? Atau mungkin ada kritik atau saran dari teman-teman yang lain perihal website yang kita buat. Ayo. Kritik katanya tuh, ayo. Ayo yang kritikus. Ayo, ada yang... Tuh, tadi ngomong nggak ngeliatin muka, gimana sih? Oke, ada nggak?
Yuk yang mau nanya. Boleh, Im. Boleh udah nanya. Boleh, lu mau nanya apa, Im? Ini nggak ada yang mau nanya. Kalau nggak ada ditutup aja deh ya. Coba dong, gue mau nanya. Fahmi, Pak Jimmy. Fauzan ya. coba web di bagian utamanya deh, yang booking itu. Ke bawahin coba. Ayo Mi. Nah, ini kan kalau misalnya udah di booking, tadi masih agak samar. Kalau udah di booking, terus lanjut ke pembayaran ya. Keranjang walking nih. Ya, ranjang booking. Ya, Terus baru pembayaran. ya. Setelah itu dapat nomor Rekening yang di adminnya. rekening adminnya. Ya, Coba sambil ditransaksikan Coba deh. coba. ya. Misalnya ini dia sampai 1 hari ya. Itu ada itunya nggak? Ada maksimal sewanya nggak? Misalnya harus Sama maksimal hari 3 hari atau maksimal 5 hari gitu. Belum ada. Ini berarti kan dari usernya itu dia mau berapa hari kan Tapi tergantung itu- dari usernya. Tapi itu cuma 3 hari, itu 1, 2, 3. Mana? Coba itu di lama Oke, sewa. ini habis historinya Mi, ini si story. Oh, history. Iya, lupa di auto off-nya. 100 juga bisa 100 nih. Kita coba 100 ya, 100 hari. Nah, 100 hari. 100 hari ngapain di gunung? Nah, di sini berarti 100 hari Lu nanam ini. jadi 11 juta total harganya. Nah. Ya, taruhlah 100 hari. Ya, hari Agus. Kalau misalnya 11 juta, Ya. terus kalau setuju booking, Oke, lanjut sekarang lanjut ke Sekarang. pengisian data. Input. Input. Isi ya, nama si user atau penyewa. ya Fahmi. Di sini total harganya udah ada total harga. ya misal sekarang. Iya, berarti sehari ini tanggal cek Nah, itu ini masalahnya. Nah, Ini kan tadi kan harusnya kan 2 hari. Kalau misal lanjut ke oh iya. dia ngisi ke ini kan harusnya kan sinkron nih. Harus iya, harus ini. Nah, misalnya tanggal sekarang, kalau misalnya 2 hari berarti Di sini tanggal berapa? 18. 19, 20. Ya, berarti tanggal 20 dong. Iya. Iya, harus ada auto ini Auto kan. ini, ya. Apa namanya, sinkron tanggal kan. Iya. Nah, iya itu. Berarti kita masih Masih pikirannya masih manual gitu. iya masih manual pilih tanggalnya dari usernya. Berarti itu kalau misalnya ada kesalahan gimana? Kesalahan gimana apanya? Misalnya kan 100 hari nih. Iya. Ya kali kita ngitung 100 hari dari tanggal 18. Nah. Ya, mungkin di sini kita masih kurang Iya. Oh. input tanggalnya itu biar langsung otomatis gitu. Itu aja sih. Iya. Tadi nemu satu itu. Tapi tadi Imen katanya ada lagi, coba. Ada lagi. Dia mau nanya dong,
Saya Apa? Iman. Iya, Ini kan misalnya menyewa barang nih, iya. barang kan. Nah itu nanti ngambil barangnya gimana? Ini bukan, misalnya dia mau ini men, mau Nyewa mendaki, kan? ya mendaki, Ah, cuma dia barang-barang nggak ada. iya. Nanti Nah kita sewa, nanti itu kan ngambil barangnya gimana maksudnya itu? nanti Dianterin apa kita? datang langsung ke kita. Ini kan veterannya di base campnya men, di gunung, daerah gunung gedenya, gunung kaki, apa sih? Oh, Ya kaki gunung. oh nanti kita langsung situ kan? Iya, tunjukkan kode bookingnya aja, tunjukkan kode booking. Hmm, iya iya. Makanya besok ikut gua naik gunung, men. Terus nanti kan itu harus ini meren apa sih namanya? Packing dulu kayak gitu-gitu. Berarti kudu nambah lama sewa juga dong. Ya, misalnya ini, karena misalnya besok mau booking ya. Ah, besok nih berangkat nih. Iya berangkat. Berangkat gitu. Tapi kan kudu persiapan dulu. Terus kita harus ngambil dulu terus pulang lagi gitu. Ya paling beli alat-alat persiapan itu di sana juga sekalian. Nah, Oh. ya coba maksudnya gini, mungkin kalau misalnya ransel nih, carrier. Kan sebelum berangkat barang-barang harus dibawa pakai carrier kan? Masa kita tente pakai kantong Indomaret nggak mungkin dong. Ya kan? Jadi itu bingungnya gitu. Kalau misalnya tenda bisa lah tenda gitu kan, tinggal ngambil berangkat naik ke atas gitu. Ini kalau carrier ini Jadi Oke. Mati mam. jadi gini, udah ngomong belum? Oke. Jadi sebenarnya niat kita itu ingin mempermudah dari segi para pendaki juga. Jadi para pendaki emang jelas pasti sebelum naik itu mempersiapkan dulu yang namanya barang-barang, terus apa aja yang mau dibawa. Nah, di sini kita adakan yang namanya penyewaan peralatan itu jadi macam-macam. Selain carrier, ada sleeping bag, ada matras dan lain-lain. Nah, kalau perihal carrier, jadi dari observasi yang kita lakukan sendiri dari pas waktu naik gunung itu ada salah satu dari teman kita juga yang emang benar kekurangan carrier. Jadi barang banyak numpuk, tapi carrier nggak ada lagi nih. Akhirnya dijinjing, akhirnya dipegang. Itu kan nggak enak banget tuh kan ya. Yang dia ini tasnya kecil. Nah, jadi di sana pun ada yang namanya penyewaan carrier karena tapi yang dimasalahkannya itu kadang carriernya itu udah nggak ada lagi stoknya. Oh gitu. Jadi kiranya kita mau datang nih besok ke Gunung Gede Pangrango mau naik, aduh nggak ada sleeping bag, nggak ada matras, nggak ada carrier, sewa aja kali ya sewa. Kan udah sewa, udah jelas sudah ada perjanjian tuh. Udah gitu kita juga si pengguna juga udah bayar. Nah, jadi barang itu pasti disisain di sana. Jadi kalian tinggal kirim kode bookingnya sama ya datang sana, nanti barang ada dikasih. Oh gitu. berarti tetap ya barang ngambil di sana ya, kayak carrier gitu. Iya. Oh, berarti itu bawaan belanjaannya di tank-tank aja dulu gitu. Ya, ya kalau di belanja di sana pun ada. Makanya itu di tujuan utama kita untuk menambah ekonomi warga sekitar. Jadi sana pun ada yang jual model sayuran, model kalau kalian butuh gas ada. Oh mending beli di sana aja gitu daripada ribet dari bawa di rumah gitu ya. Harga bedain sama harga pasar pun nggak jauh beda. Karena mereka ngambil yang penting ekonominya lah. Ngambilnya di kebun meren. Meren itu. Ya boleh. Oke. Makasih. Mungkin kritik atau sarannya itu bagus Udah. banget pertanyaan. Udah itu aja. Terima kasih Gabi. Oke, satu penanya lagi barangkali ada. Jadi setiap pertemuan kita buka tiga penanya aja biar nggak lama. Kalau ada ya, kalau nggak ada saya serahkan kembali ke moderator. Dan moderator ya mau dicukupkan atau gimana?
Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada ya dicukupkan aja, Pak. Oke, coba ke ini ya, ke PowerPoint, ke pengembangan tadi. Pengembangan. Oke, dari keseluruhan presentasi, terima kasih buat kelompoknya Dendi, Ersal, Gelbi, dan Imam yang telah mempresentasikan proyeknya. Alhamdulillah sudah memenuhi kriteria penilaian. Ada yang namanya ada user. Tadi belum ada ya. Nah, di sini diharapkan user dapat mendaftar serta login sebelum melakukan transaksi. Nah, lebih bagus seperti itu. Supaya apa? Nah, itu supaya kita itu punya data pelanggan, data customer, supaya suatu saat nanti ketika bookingan kita sepi, nggak ada yang booking, kita bisa melakukan yang namanya broadcast untuk informasi adanya diskon via WhatsApp-nya ataupun via media sosialnya, kayak gitu. Makanya informasi data dari user ataupun pengguna itu sangatlah penting. Jadi diharapkan kedepannya adanya yang namanya fitur untuk mendaftar di website ini, gitu ya. Selanjutnya di sini sudah bagus ditambahkan usulan pengembangannya, karena jadi kalian itu tahu apa sih kekurangan dari aplikasi yang kalian bikin. Yang kedua, fitur booking. Diharapkan salah satu transaksi booking bisa berisikan berbagai macam item. Oke, berarti di sini ada satu item aja ya? Iya Pak, cuma satu item. Jadi satu user dia cuma bisa satu item. Nah itu kita lagi nyari codingannya Pak. Masih belum ngerti soalnya. Seperti halnya di marketplace yang lain ya, kita bisa membeli dari satu produk. Jadi kita didirect ke troli itu setelah kita selesai berbelanja. Jadi ketika kita selesai, misalkan kita pilih barang, nah kemudian kita masukkan input berapa nominalnya, berapa jumlah kuantitinya, kemudian kita masukkan keranjang atau berpindah ke tambah lagi barang. Nah, disitulah ada pemilihan input lagi. Seharusnya seperti itu. Jadi bisa menambah beberapa produk, gitu. Terus di nomor 3 itu ada fitur pembayaran via web. Oke, fitur pembayaran via web bisa di web e-commerce juga. Nanti kalian bisa join dengan beberapa transaksi, bisa via ATM ataupun virtual, nomor rekening virtualnya itu ada di situ, kayak pembayaran via gerai Indomaret dan Alfamart dan yang lain. Payment gateway kita. Ya. Selanjutnya itu fitur saldo. Saya rasa untuk fitur saldo itu bisa juga kalian kembangkan, namun tidak terlalu efektif juga kalau misalkan kurang lah ya, kalau menurut saya itu kurang kalau misalkan diterapkan di web ini. Karena kenapa? Kalau misalkan kita diterapkan di web e-commerce, dijual beli seperti Shopee dan yang lainnya itu bagus ya, karena kita itu pasti bisa membelanja apapun. Nah, kalau ini kan kita hanya sesekali saja, bukan kegiatan rutin kayak gitu. Jadi untuk fitur saldo, kalau menurut saya itu kurang pas kalau misalkan diterapkan di sini. Dengan metode pembayaran sekali saja itu sudah cukup. Namun di sini nanti untuk pengembangannya tambahkan adanya kita bisa melihat fitur diskonnya gitu. Tambahkan diskon, kemudian kalau misalkan diskon dia otomatis harganya berubah kayak gitu. Terus benar juga apa yang dikatakan tadi sama Fahmi Fauzan dan Muhammad Iman Santoso ya. Jadi cantumkan batas maksimal sewa ya. Kalau misalkan
Itu sih tergantung ke manajemennya, tergantung ke yang punya perusahaannya untuk mencantumkan batas maksimal. Tapi lebih bagus juga karena kan carrier dan alat-alat itu ya perlu yang namanya perawatan kayak gitu. Terus sinkron di tanggal booking itu juga benar ya, jadi nggak mungkin kita ngecek, kita pilih tanggalnya secara manual gitu, kita ngitung dulu, itu kelamaan. Terus kata Imam juga, kapan kita ngambil carrier? Nah, nanti buat Iman sering-sering mendaki biar tahu ya, biar tahu proses kayak cerita mendaki itu seperti apa itu ya. Ya Pak. Kang Iman Sunda ya? Ya Pak, alhamdulillah. Oke. Jadi untuk keseluruhan nanti itu dicatat ya apa yang barusan dijelaskan, yang ditambahkan dari teman-temannya, ataupun yang ditambahkan dari apa yang menurut kalian belum, masih kurang, kalian tambahkan lagi di usulan pengembangan. Nah, untuk sesi kali ini cukup sekian saja. Untuk batas pengumpulannya, jadi nilai saya udah dapat. Nanti kalau misalkan udah ada programnya, udah dikirim via email, nanti langsung diinputkan untuk nilainya sendiri. Ya baik. Dendi, ini untuk rekamannya nanti kamu save dulu, di save, nanti di-upload ke Google Drive atau via YouTube juga boleh. Nanti saya minta linknya ya. Ya Pak. Oke. Silakan Iman, ditutup Imam. Oh iya, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah. Sama-sama. Yang gelap ya nggak ada yang tahu. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.